Tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, terlebih dahulu mari kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan kami. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah Engkau berikan bagi kami dimanapun kami berada. Di mana kami boleh datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan dengan itu kami boleh menikmati hadirat dan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon pimpinan tuntunan daripada Tuhan untuk terus menaungi kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, dapat kami memahami dan mengerti. Terlebih-lebih kami mempunyai kekuatan untuk menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga urapi anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh anak-Mu itu semuanya daripada Tuhan untuk mereka memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bagi semua saudara-saudara yang saat ini mengikuti live streaming dalam Facebook Pendeta Madabiha, dan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-25. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca bagi kita semua, dan Bapak Ibu dimanapun berada boleh membacanya dalam hati. Dengan perikop Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini.
Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengar, bahkan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bersekutu pada pagi hari ini, di mana minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwasannya Tuhan telah menang dalam pencobaan. Maka seharusnya kita harus hidup sebagai orang yang menang di dalam pencobaan. Artinya kita harus hidup di dalam ucapan syukur sekalipun kita ada dalam penderitaan ataupun di dalam pencobaan. Artinya kita harus hidup di dalam ucapan syukur sekalipun kita di dalam penderitaan, karena tugas kita adalah menjalani hidup, dan kekuatan serta perlindungan itu adalah tugas Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kita untuk kembali ada di dalam hadirat-Nya. Mungkin meskipun saat ini tidak beribadah di dalam gereja oleh keadaan dan situasi dari pandemi COVID-19 ini, tetapi hadirat Tuhan ada dalam setiap persekutuan kita. Seperti firman-Nya katakan dalam Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya ketika kita berkumpul di dalam sebuah persekutuan, baik dalam keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, percayalah hadirat Tuhan ada dalam persekutuan tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan minggu ini ada 3 perikop sebagai pelayanan perdana dari Tuhan kita Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus telah memenangkan pencobaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membuat tema bagi kita pada minggu ini adalah hidup di dalam panggilan Allah. Hidup di dalam panggilan Allah. Berbicara tentang panggilan itu tidak terlepas dari kehidupan kekristenan. Dengan itu tentunya panggilan adalah berbicara tentang diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Maka pertanyaan yang patut kita renungkan dalam memahami tema ini adalah, apakah kita sudah hidup di dalam panggilan Allah, yaitu hidup sebagai orang Kristen sejati? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, selanjutnya Yesus pergi ke Galilea, ke tanah Zebulon dan Naftali, dan memberitakan Injil kerajaan di sana. Perhatikan apa yang dinyatakan oleh Matius, ada 4 hal yang terjadi sebelum Yesus pergi ke Zebulon. Yang pertama, penegasan dari kepastian internal melalui silsilah. Di dalam Matius pasal yang pertama, di situ Matius mempresentasikan kepada orang Israel siapa Yesus. Siapa Yesus yang mereka paku, Kristus yang mereka nantikan. Ia membuktikan bahwa Yesus ada di dalam internal orang Israel melalui silsilah yang dituliskan, dia adalah anak Daud. Yang kedua, yaitu penegasan kepastian eksternal di dalam Matius pasal yang kedua. Matius mengatakan bahwa Kristus itu akan bersinar bagi Israel, dan Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dibuktikan pada hari kelahirannya, orang Majus dari timur datang, dan mereka bukan orang Israel, datang dan menyembah Yesus. Dan yang ketiga, yaitu penegasan kesaksian dari atas, yaitu dari Allah. Di dalam Matius pasal yang ketiga, mengenai baptisan Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ketiga, Matius dengan ini maka berbicara berkenaan dengan pelantikan Mesias, yaitu kesaksian
dari Allah yang diteguhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah penegasan berkenaan dengan pribadinya sendiri di dalam Matius pasal yang keempat. Yesus adalah Kristus yang menang terhadap seluruh pencobaan. Adalah sesuatu yang benar karena dia menang terhadap seluruh pencobaan. Kristus harus menang terhadap seluruh pencobaan sebab Adam gagal, Israel gagal. Semua orang yang menyebut Kristus, Kristus sudah ada ratusan sebelum Yesus Kristus lahir. Sekarang mereka semua itu satu persatu gagal. Tetapi Yesus dicobai dari seluruh bagiannya dan dia tidak gagal. Dia layak adanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bagaimana kita hidup di dalam panggilan Allah. Yang pertama adalah memberitakan kabar baik. Ketika Kristus tampil di Galilea sebagai pelayan perdananya, dia tampil di sana sebagai seorang pembawa berita pertobatan. Dia tampil di sana dengan memberitakan kabar baik bagi orang-orang Galilea yang saat itu orang-orang di sana berada pada kemerosotan kerohanian. Mereka memerlukan seorang untuk membawa mereka kembali keluar dari keberadaan itu. Dan sehingga kita lihat dari respon mereka di mana mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seharusnya kita yang sudah dipanggil oleh Allah menyadari bahwa memberitakan Injil merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan dalam diri kita. Seperti halnya Rasul Paulus. Dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus menyadari betul bahwa memberitakan Injil adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari hidup di dalam panggilan Allah. Jadi orang yang mengerti panggilan Allah akan mengerti keberadaan mereka sendiri dan apa yang menjadi tugas mereka. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini, bahwa sejak mereka menjadi pengikut Kristus, saat itu juga tugas untuk memberitakan kabar baik adalah kewajiban mereka. Kadang kita tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang kehidupannya seperti kehidupan orang-orang di Galilea, yang membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepadanya jalan keluar dari kehidupan yang dia gumuli. Dan hal itu terjadi karena kita lebih memfokuskan kepada diri kita sendiri dan melupakan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita pernah menonton film Surat dari Neraka yang diperankan oleh dua orang sahabat. Dan intinya adalah dia tidak pernah membawa sahabatnya ke gereja. Meskipun sahabatnya meminta untuk membawanya ke gereja. Dan setelah sahabatnya meninggal, maka satu penyesalan yang timbul dalam dirinya bahwa dia tidak membawa sahabat tersebut ke dalam gereja. Jadi menjadi sahabat bagi orang lain, namun tidak menyelamatkan nyawanya adalah sesuatu hal yang merupakan bukanlah menjadi sahabat sejati. Ini juga yang sering menjadi tantangan kita. Kadang kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita, yang membuat kita lupa bahwa apa menjadi tugas kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam panggilan Allah itu tidak dilaksanakan. Kadang kita menganggap bahwa itu urusan mereka dan bukan urusan kita.
Sehingga makna dari seorang yang sudah hidup di dalam panggilan Allah menjadi hilang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman pada minggu ini menegur kita bahwa Tuhan Yesus yang seharusnya dilayani, tetapi Dia melayani kita. Dia adalah Allah yang seharusnya ada di atas takhta, tapi Dia turun ke dunia dan hidup bersama-sama dengan kita. Namun kita enggan melayani sesama kita. Apakah kita merasa terlalu tinggi untuk melayani? Kalau Yesus yang adalah Allah itu melayani, maka jelas bahwa kita tidak boleh merasa gengsi untuk melayani sesama kita dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Jika kita ingin menjadi sahabat yang baik, maka selamatkanlah nyawanya, yaitu dengan membawanya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam panggilan Allah adalah mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Berbicara mengikut Tuhan adalah berbicara tentang kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen bukanlah kita sekedar mengikuti suami, mengikuti istri, ataupun mengikuti teman, ataupun mengikuti aliran-aliran gereja yang kita yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi yang berbicara mengikut Tuhan adalah bagaimana kita memberikan diri kita untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, yaitu mengikuti Yesus dan teladannya. Banyak orang yang terjebak dengan mengatasnamakan Kristen, tetapi tidak hidup mengikuti teladan Kristus. Jadi mengikuti Yesus berarti menjadi serupa dengan Dia. Kita tidak dapat secara otomatis menjadi serupa dengan Yesus dengan beragama Kristen saja. Serupa dengan Yesus bukan berarti kita bisa sejajar atau setara dengannya, melainkan kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Jadi di mana kita memiliki kecerdasan rohani sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan perjuangan dari saat ke saat dan membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Mengikuti Kristus itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Tidak ada istilah setengah-setengah, apalagi hanya asal-asalan atau ala kadarnya. Mengikut Kristus harus sepenuh hati dan dengan komitmen yang tinggi. Dalam dunia kerja sekuler saja, seorang pekerja dituntut untuk memiliki sebuah kesetiaan yang tinggi terhadap perusahaannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita sudah mengikut Kristus secara total? Sejauh mana kita setia kepada Kristus? Apakah selama ini kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa embel-embel lain? Ataukah pelayanan kita kepada Tuhan karena sesuatu hal, mungkin karena uang atau demi popularitas? Ataukah kita mengharapkan ketika kita mengikut Tuhan maka semuanya akan berbaik dan berjalan lurus? Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat ke-20 hingga ayat yang ke-21. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Tuhan menegaskan,
ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Dalam Matius 8 yang ke-22. Jadi menjadi pengikut Kristus adalah kita harus memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Kita harus hidup rela. Ada pengorbanan yang ketika kita harus mengikut Tuhan. Ketika kita mengikut, bukan kita harus mendapatkan sesuatu hal yang baik dan kita harus ikut Tuhan. Di dalam penderitaan pun ketika kita melihat dalam pengharapan di dalam Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu yang namanya mengikut Tuhan. Berani menyangkal diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus sejati di masa sekarang ini tidaklah mudah. Sebab ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang membuat orang mudah sekali berubah dan tidak lagi setia. Baik dalam kehidupan pemuda-pemudi, baik dalam kehidupan orang-orang tua atau orang-orang dewasa. Terlebih-lebih dalam kehidupan orang pemuda-pemudi dalam memilih pasangan. Banyak pemuda-pemudi yang meninggalkan Tuhan hanya karena mengikuti pasangannya. Banyak pemuda-pemudi yang menyangkal Kristus hanya karena mencintai pasangannya. Sehingga dalam pembacaan kita, dalam perenungan kita pada minggu ini, menegaskan kepada kita bahwa mengikut Tuhan adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan, yaitu dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya, menyerahkan diri kita totalitasnya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pengikut Kristus sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengikut Kristus berarti kita harus mengarahkan pandangan hanya kepada Kristus saja. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita di dalam iman. Banyak orang yang arahnya atau arah pandangannya bukan lagi kepada Kristus, melainkan tertuju kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Kita lebih mencintai dunia daripada mengasihi Tuhan. Kita lebih mengikuti kehendak dan keinginan diri sendiri daripada harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita dengan darahnya. Kristus telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyelamatkan kita. Maka sudah sepatutnya kita mempersembahkan hidup ini sepenuhnya untuk kemuliaan namanya dan melayani Tuhan dengan hati yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita memperbaharui, melihat dan mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup di dalam panggilan Allah? Apakah kita sudah memberitakan Injil? Apakah kita sudah mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, mengikuti teladan Yesus? Dan itu menjadi perenungan pribadi kita, menjadi kesimpulan bagi kita. Ketika kita melihat daripada Petrus dan Andreas, ketika Tuhan dikatakan ikutlah aku, dan respon Petrus dan Yohanes, mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikut Tuhan. Artinya ketika kita hidup di dalam panggilan Tuhan, maka kita harus meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Sehingga kita menjadi pengikut sejati dan bukan hanya sekedar penggemar dari Tuhan Yesus. Marilah kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang hidup di dalam panggilan Allah, yaitu dengan memberitakan kebenaran Allah, serta mengikut Tuhan dengan menunjukkan hidup kita sebagai manusia baru yang telah ditebus oleh Kristus.
Amin.